Ya, dari hasil permintaan keterangan kita dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maupun hasil investigasi kita langsung ke lapangan, kita menyimpulkan ya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menduga pertama bahwa penyelenggaraan PPDB di tingkat SMA tahun 2020 ini tidak sesuai dengan prinsip yang diamanahkan dalam Permendikbud nomor 44 dan Pergub nomor 24. Di Permendikbud dan Pergub itu dijelaskan bahwa prinsip zonasi, ya, prinsip zonasi itu mestinya harus melihat mengutamakan kepentingan kedekatan rumah calon peserta didik dengan sekolah. Ya, itu prinsipnya. Jadi penyelenggaraan sistem zonasi itu harus berprinsip kedekatan rumah dengan sekolah. Itu amanahnya, prinsipnya, prinsip penyelenggaraan PPDB sistem zonasi itu. Tapi dari hasil permintaan klarifikasi kita dengan Disdik, pendaftar itu justru dilihat berdasarkan kedekatan rumah dengan Android, bukan dengan rumah. Memang Dinas Pendidikan Provinsi menyebut seluruh peserta harus mendaftar dari Android dari rumah, gitu kan, dari rumah. Tapi mungkin orang yang banyak orang ada yang menggunakan mendaftar dari dekat sekolah atau apa, gitu kan, sehingga titik koordinatnya lebih dekat dengan rumahnya dari dibanding dengan rumah aslinya, gitu kan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana supaya orang bisa lebih dekat titik koordinatnya ke sekolah, sehingga dia akhirnya mendaftar dengan menggunakan Androidnya, lebih mendekatkan Androidnya ini ke dekat sekolah, sehingga kedekatan antara titik koordinat dia menjadi dekat. Nah itu, inilah salah satu faktor menjadi menggunakan kacaunya penyelenggaraan PPDB. Yang kedua, penggunaan surat keterangan domisili SKD memang ini dibenarkan dalam Permendikbud nomor 44 dan Pergub nomor 24. Jadi disebutkan di situ bahwa kartu keluarga yang diupload dalam sistem pendaftaran itu boleh digantikan dengan surat keterangan domisili. Tapi pada akhirnya yang kita temukan dari hasil investigasi kita, ya ada warga, ya ada calon peserta didik yang menggunakan surat keterangan domisili, tapi dia warga Medan. Ya paham ya. Jadi misalnya seorang siswa tinggalnya di Jalan Gatot Subroto, ya, atau di Air Hakim, tinggalnya sebetulnya Jalan Air Hakim sana, sesuai dengan data pudiknya. Tapi kemudian dia menggunakan surat keterangan domisili, dia tinggal di dekat sekolah, ya, di Jalan Ciditiro. Itu yang menjadi curigaan. Akhirnya kita coba mencek. Jadi ini kesimpulan kita akhirnya bahwa penggunaan surat keterangan domisili itu menjadi salah satu penyebab kacaunya penyelenggaraan PPDB tingkat SMA tahun 2020 ini. Nah, karena itu Ombudsman menyarankan begini, ya, kepada Gubernur Sumatera Utara, ya, Pemprov, ya, supaya mengevaluasi penyelenggaraan PPDB. Ya. Sekarang, ya begitu. Kami sekarang sedang masih meminta data ya kepada Dinas Provinsi Sumut untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang lulus di jalur zonasi itu yang menggunakan surat keterangan domisili. Ini untuk mengetahui kita secara lebih lengkap. Tapi 5 data yang sampel yang kita ambil siswa yang lulus itu dengan secara acak itu kelimanya menggunakan surat keterangan domisili, padahal mereka tinggal di Kota Medan, gitu kan. Jadi logikanya sebetulnya kalau orang udah kakaknya atau udah pudiknya tinggal di Kota Medan, di sekitar Medan, mestinya dia nggak perlu pakai surat keterangan domisili, gitu kan. Ya dia mendaftar dekat rumahnya saja lah. Mungkin dia ini karena ingin supaya dekat dengan sekolah yang lebih
favorit, dia mengurus SKD yang untuk menuju tujuan lebih dekat dengan sekolah yang favorit. Itu dia surat keterangan alumni. Jadi sangat kacau. Karena itu Ombudsman menyarankan supaya dalam rangka mewujudkan sumut bermartabat yang menjadi programnya, visi misinya Gubernur Pak Edi Rahmayadi Hadi dan Musa Rajeksa, saya pikir Gubernur harus, pemerintahan Provinsi Sumatera harus mengevaluasi penyelenggaraan PPDB tahun 2020 ini di tingkat SMA untuk kemudian penyempurnaan di tahun 2021 nanti supaya tidak terjadi penyimpangan. Ya, dalam rangka juga untuk mewujudkan PPDB penyelenggaraan PPDB yang jujur dan berkeadilan sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud nomor 44 dan Pergub nomor 24 itu. Kemudian wali kota kita minta juga untuk memeriksa ya lurah yang menerbitkan surat-surat keterangan domisili yang tidak sesuai prosedur. Dua lurah yang kita lihat di sini menerbitkan surat keterangan domisili itu yang sesuai dengan hasil yang kita dapat dari Dinas Pendidikan yang digunakan oleh siswa itu lurah Madras Hulu dan lurah Madras Hulu dan lurah Petisah Tengah. Jadi saya menduga ya bisa saja ini masih banyak dan mungkin juga ada ke lurah-lurah lain kira-kira gitu ya. Nah karena itu saya berharap, Ombudsman berharap Pak Wali Kota Pak Ahyar Nasution supaya juga memeriksa ini ya, lurah-lurah yang mana tahu mungkin ada kemungkinan lurah yang menerbitkan surat keterangan domisili yang tidak sesuai prosedur yang ditentukan ya. Saya kira itu yang paling penting ya. Berikutnya untuk penyempurnaan pelaksanaan PPDB tahun depan ya, maka Ombudsman menyarankan supaya penerapan syarat SKD itu harus dihapuskan. Ya. Jadi SKD itu sebagai syarat dalam PPDB untuk diupload itu harus dihapuskan karena itu bisa dipermainkan. Ya sudah konsisten saja dengan yang paling di soal kartu keluarga yang sudah terbit 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang tidak punya identitas apa ya tahankan sih, maka kita sebagai warga juga harus kita edukasi, lengkapi kita kartu kependudukan kita. Jangan kita di situ perlu, di situ baru sibuk gitu kan. Jadi masyarakat juga harus kita edukasi supaya tertib administrasi kependudukan. Kemudian penentuan titik koordinat harus sesuai dengan yang diamanahkan dalam Permendikbud nomor 44 dan Pergub nomor 24 ya. Yang disebutkan di situ bahwa sistem zonasi itu harus berprinsip kedekatan rumah dengan sekolah, bukan kedekatan sekolah dengan head Android yang digunakan dalam mendaftar. Gitu dia. Yang terakhir, untuk keakuratan data kependudukan, maka kita minta supaya dalam penyelenggaraan PPDB harus ada sinkronisasi ya, data di Dukcapil dengan data PPDB ya. Yang terakhir adalah supaya tim verifikasi di sekolah itu supaya bekerja untuk menghindari atau mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penggunaan SKD itu. Karena sebetulnya itu bisa dihentikan penggunaan itu kalau tim verifikasi di sekolah itu bekerja dengan benar. Saya kira itu, Tuan.